Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bapak Ali Nurdiansyah MPD. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Peran Guru Akidah Akhlak terhadap Karakter Disiplin dan Kemampuan Membaca Al-Quran melalui Pembiasaan Tadarus Siswa di MTS Al-Khairiyah Kamasan. Adapun latar belakang penelitian, pendidikan akidah akhlak memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Guru akidah akhlak berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian Muslim yang utuh, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam konteks madrasah, peran guru akidah akhlak sangat diperlukan untuk membentuk karakter disiplin dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa melalui pembiasaan tadarus. Mujib menyatakan bahwa pembiasaan merupakan metode pendidikan karakter yang efektif karena dapat membentuk perilaku secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran guru akidah akhlak berpengaruh terhadap karakter, disiplin, dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus. Masalah kedisiplinan dan kemampuan membaca Al-Quran merupakan aspek penting dalam membentuk karakter Islam siswa. Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan solusi pendidik berbasis pembiasaan religius, khususnya optimalisasi peran guru akidah akhlak dalam kegiatan tadarus. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pembiasaan ibadah dan keteladanan guru berpengaruh terhadap pembentukan karakter, disiplin, dan kemampuan religius siswa. Penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji pembiasaan tadarus sebagai variabel mediasi antara peran guru akidah akhlak dan karakter disiplin serta kemampuan membaca Al-Quran siswa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada model hubungan variabel tersebut. Dengan demikian, peran guru akidah akhlak menjadi sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai disiplin dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui strategi pembelajaran dan pembiasaan yang efektif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter, disiplin, dan kemampuan membaca Al-Quran siswa melalui pembiasaan tadarus di MTS Al-Khairiyah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran berbasis nilai dan spiritual yang relevan bagi pendidikan Islam di tingkat madrasah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran guru akidah akhlak dalam membentuk karakter disiplin siswa di MTS Al-Khairiyah Kamasan. Yang kedua, bagaimana pembiasaan tadarus dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin siswa MTS Al-Khairiyah Kamasan, untuk mengetahui pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di MTS Al-Khairiyah Kamasan, dan untuk mengetahui pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus siswa di MTS Al-Khairiyah Kamasan. Adapun variabel penelitian, menurut Sugiono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi. Berdasarkan judul penelitian, pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter, disiplin, dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus siswa di MTS Al-Khairiyah Kamasan, maka variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas,
X yaitu peran guru akidah akhlak dan variabel terikat Y. Di sini ada Y1 karakter disiplin siswa dan Y2 kemampuan membaca Al-Quran. Adapun variabel mediasi yaitu pembiasaan tadarus. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani dari kata hupo dan tesis. Hupo berarti lemah, kurang, atau di bawah, dan tesis berarti teori. Menurut Sugiono, hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan secara empiris. Hipotesis disusun untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kajian teori dan rumusan masalah penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis nihil, tidak terdapat pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin dan kemampuan membaca Al-Quran melalui pembiasaan tadarus. Rumus hipotesis statistik Y sama dengan A plus BX plus E. Selanjutnya populasi penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa-siswi MTS Al-Heriah Kamasan tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah 60 orang. Mereka tersebar dalam 3 kelas, yaitu kelas 7 20 siswa, kelas 8 20 siswa, dan kelas 9 20 siswa. Total populasi 60 siswa. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi MTS Al-Heriah Kamasan yang berjumlah 60 orang dari kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila responden berjumlah kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini hanya 60 orang, maka peneliti menggunakan teknik sampling jenuh sensus, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Al-Heriah Kamasan yang berjumlah 60 orang, terdiri dari siswa kelas 7, 8, dan 9 tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya jenis data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara objektif. Menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan fenomena dalam bentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa instrumen, yaitu angket peran guru akidah akhlak variabel X. Angket ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran guru akidah akhlak dalam membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Instrumen disusun berdasarkan indikator seperti keteladanan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap pembiasaan tadarus. Setiap item pernyataan menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Contohnya itu kayak sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, netral skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju itu skornya 1. Jadi setiap item pernyataan diberi skor sesuai jawaban responden. Total skor dari seluruh item mencerminkan tingkat motivasi belajar siswa. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Yang kedua ada observasi karakter disiplin siswa variabel Y1. Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar dan ibadah,
seperti ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta konsistensi mengikuti tadarus. Setiap aspek diberikan skor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, tes kemampuan membaca Al-Quran variabel Y2. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Penilaian mencakup aspek makhraj, tajwid, dan kelancaran membaca. Skor diberikan sesuai tingkat kemampuan siswa dalam masing-masing aspek. Data kuantitatif yang diperoleh dari ketiga instrumen di atas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, baik statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat kedisiplinan dan kemampuan belajar siswa, maupun statistik inferensial untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y1 dan Y2. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada angket atau kuesioner, dipakai untuk mengukur dua variabel, yaitu variabel X1 peran guru akidah akhlak, menggunakan angka skala Likert yang mengukur peran guru sebagai pendidik, peran guru sebagai motivator, peran guru sebagai pembimbing, peran guru sebagai teladan, dan peran guru dalam pembiasaan tadarus. Alasan, variabel ini bersifat persepsi siswa sehingga paling tepat menggunakan angket. Yang kedua, karakter disiplin. Y1 menggunakan angket karakter disiplin yang berisi indikator ketepatan waktu datang sekolah, ketaatan aturan sekolah, konsistensi ibadah atau tadarus, dan tanggung jawab dalam tugas. Bentuk instrumen skala Likert 1-5. Observasi pembiasaan tadarus variabel mediasi, mengobservasi keikutsertaan siswa dalam tadarus pagi, keaktifan siswa, konsistensi kehadiran, sikap selama tadarus. Alatnya itu lembar observasi checklist atau rating scale. Yang selanjutnya ada observasi sikap disiplin untuk memperkuat data angket, misalnya kehadiran tepat waktu, kesiapan mengikuti pelajaran, dan kepatuhan aturan ulangan. Ada tes membaca Al-Quran variabel Y2. Untuk mengukur kemampuan membaca Al-Quran, peneliti menggunakan tes praktik berupa tes tartil atau baca Quran. Siswa diminta membaca beberapa ayat. Penilaiannya yaitu mencakup kelancaran membaca, makhraj huruf, tajwid dasar, irama, dan ketepatan waqaf ibtida, jumlah kesalahan. Instrumennya lembar penilaian kemampuan membaca Al-Quran. Selanjutnya ada dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data administratif, jadwal tadarus, program kebiasaan tadarus, data nilai PAI atau nilai Al-Quran, catatan kehadiran siswa, data jumlah siswa MTS Al-Heriah Kamasang, dan foto kegiatan tadarus. Dokumentasi berfungsi memperkuat data dari angket dan tes. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap, dan sistematis. Adapun kisi-kisi instrumen peran guru akidah akhlak X. Di sini ada indikator peran sebagai pendidik, subindikatornya memberi keteladanan akhlak, nomor itemnya 1,2 dan skalanya itu skala Likert. Yang kedua ada peran sebagai pembimbing, membimbing ibadah dan akhlak 3,4 dan skalanya skala Likert. Selanjutnya indikator peran sebagai motivator, subindikatornya memberi motivasi religius, nomor itemnya 5,6 dan skala Likertnya skalanya itu skala Likert. Kisi-kisi instrumen pembiasaan tadarus, indikatornya intensitas, subindikator frekuensi tadarus, nomor item 1,2 dan skalanya itu skala Likert. Adapun kisi-kisi instrumen karakter disiplin, ya 1, disiplin waktu, subindikatornya datang tepat waktu, nomor itemnya 1,2 dan skalanya itu skala Likert. Selanjutnya ada metode keabsahan data. Ada uji validitas. Validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengukur itu valid. Jenis uji validitas yang digunakan. Validitas isi digunakan pada tahap awal dengan cara instrumen dikonsultasikan kepada dosen pembimbing atau ahli PAI.
Nilai kesesuaian butir dengan indikator variabel bersifat kualitatif, tidak menggunakan rumus statistik. Validitas empiris digunakan setelah instrumen diuji cobakan kepada responden. Jenis uji yang dipakai: uji validitas korelasi produk moment person. Adapun prosedur uji validitas instrumen: yang pertama, menyusun instrumen berdasarkan kisi-kisi. Yang kedua, uji coba instrumen kepada siswa. Yang ketiga, menghitung skor tiap butir dan skor total responden. Yang keempat, menghitung nilai R hitung. Yang kelima, membandingkan R hitung dengan R tabel. Dan yang keenam, menentukan keputusan valid atau tidak valid. Kriteria keputusan: R hitung lebih dari R tabel itu valid, R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid. Adapun rumus uji validitas bisa dilihat di bawah sini. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jenis uji reliabilitas yang digunakan: uji reliabilitas Alpha-Cronbach. Alasan memilih ini: instrumen berbentuk angket skala Likert, skor lebih dari 2 kategori, dan digunakan untuk menguji konsistensi internal antar butir. Prosedur uji reliabilitas instrumen: yang pertama, menyusun instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi, melakukan uji coba instrumen kepada 30 responden, memasukkan data hasil angket ke SPSS, menghitung nilai Alpha-Cronbach, membandingkan nilai alpha dengan kriteria reliabilitas, dan yang keenam, menentukan keputusan reliable atau tidak reliable. Adapun rumus uji reliabilitas kalian bisa lihat di bawah sini. Selanjutnya, teknik analisis data. Statistik deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran guru akidah akhlak, menggambarkan karakter disiplin siswa, menggambarkan kemampuan membaca Al-Quran, dan menggambarkan pembiasaan tadarus siswa. Jenis statistik deskriptif yang digunakan yaitu statistik deskriptif yang relevan dalam penelitian ini meliputi skor minimum, skor maksimum, min, median, modus, standar, presentase, kategori penilaian. Prosedur analisis statistik deskriptif: yang pertama, mengumpulkan data. Data diperoleh dari angket skala Likert yang diisi siswa. Skor tiap butir dijumlahkan untuk setiap variabel. Yang kedua, menentukan skor total per responden per variabel X dan Y. Yang ketiga, menghitung nilai statistik min, median, modus, standar devisi, skor minimum dan maksimum. Yang keempat, menghitung presentase untuk menentukan kategori tingkat peran guru, disiplin, dan kemampuan membaca Al-Quran. Yang kelima, menentukan kategori sangat tinggi, tinggi, rendah, rendah, dan sangat rendah. Yang keenam, menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif. Rumus statistik deskriptif kalian bisa lihat di bawah sini. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Menurut Sugiono, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi melalui proses pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, statistik inferensial digunakan untuk menguji pengaruh peran guru akidah akhlak terhadap karakter disiplin siswa, kemampuan membaca Al-Quran, dengan pembiasaan tadarus sebagai variabel entertaining atau mediasi. Prosedur analisis statistik inferensial.
Yang pertama, menginput data hasil angket dan tes ke dalam program SPSS. Yang kedua, melakukan uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Yang ketiga, melakukan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y1 dan Y2. Yang keempat, melakukan uji T untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi A sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu rumus statistik inferensial. Kalian bisa lihat di bawah sini ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.